Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin dan kita kembali suci, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak untuk anak-anakku sekalian yang sedang berada di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dengan sebuah tema keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Di mana Allah akan angkat derajatnya fid dunya wal akhirah, di dunia terlebih-lebih nanti di alam akhirat. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan dunia harus dengan ilmu, siapa yang inginkan akhirat harus dengan ilmu, dan siapa yang inginkan keduanya harus dengan ilmu. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai, pepatah Arab mengatakan kepada kita, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tuntutlah ilmu dari kecil hingga akhir hidup kalian. Memang ada segelintir orang yang mengatakan kita tidak boleh menuntut ilmu. Salah satunya adalah Cah Lontong. Cah Lontong pernah berkata kepada kita, kata Cah Lontong, kata beliau, kita tidak boleh menuntut ilmu, kata beliau. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ilmu tidak bersalah, kata beliau. Jadi tidak boleh kita tuntut, katanya. Hadirin anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan. 14 abad yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kita semuanya. Kata Rasul, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, sungguhnya ia sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Anak-anakku, ada loh bedanya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang pintar dengan orang-orang yang tidak pintar. Orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, kenapa sih Al-Quran diturunkannya pakai bahasa Arab? Orang yang tidak pintar pasti akan menjawab begini, nggak tahu Pak, memang udah dari sononya kali Pak. Coba kalau kita bertanya kepada orang yang pintar jawabannya singkat, padat, jelas. Kenapa sih Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Orang yang pintar akan menjawab, ya pasti aja Pak, kan nabinya orang Arab, pasti Al-Quran berbahasa Arab. Kalau nabinya orang Cianjur, nah Al-Quran juga nggak mungkin bahasa Arab, pasti pakai bahasa Cianjur. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan, tentu kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun kepada beliau adalah Iqra, perintah membaca.
Hadirin ikhwani fillah, anak-anakku sekalian, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu paling tidak ada 3 keutamaannya. Yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, menambah ilmu pengetahuan yang memang belum pernah diketahui. Dan yang ketiga, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal karamah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.